juga zikir membuat hati kita menjadi tenang, membuat hati kita menjadi tenang. Apabila kita sedang berkacau hati, sedang gelisah hati kita, maka berzikirlah kepada Allah. Ucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sebagaimana Allah berfirman, "Dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman, kalian tenangkan hatinya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hadid ayat 23. Jadi apabila kita merasa gelisah hati kita, merasa tidak tenang, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada zikir yang sangat ringan diucapkan dan mudah dipahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebuah zikir yang sangat ringan diucapkan dan menjadi penolong di iman kita nanti, yaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir ini sangat ringan kita ucapkan, tapi pahalanya membuat iman kita berat nanti di yaumul kiamat. Apabila amalan kita ditimbang nanti, mungkin zikir inilah yang menolong kita di alam akhirat nanti. Mungkin zikir kita ucapkan di dunia inilah yang menolong kita untuk menuju jannah Allah. Maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada zikir yang paling afdal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalul du'a alhamdulillah." Zikir yang paling afdal yaitu la ilaha illallah. Maka berbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Ini dahsyatnya ibadah zikir tersebut. Dan ada suatu kisah yang dimana kisah ini terdapat di zaman Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad ini tinggalnya di Baghdad. Dan pada suatu hari Imam Ahmad sangat ingin sekali untuk pergi ke Basrah. Padahal tidak ada janjian Imam Ahmad sama temannya di Basrah. Tidak ada orang yang Imam Ahmad kenal di Basrah tersebut. Tidak ada kerabat saudara Imam Ahmad tersebut di Basrah tersebut. Tetapi beliau ingin sekali untuk pergi ke Basrah tersebut. Singkat cerita, dan sampailah Imam Ahmad di Basrah tersebut. Ketika beliau sampai di Basrah, beliau singgah sebentar di masjid untuk melaksanakan salat Isya dan ingin beristirahat. Dan manfaatnya masjid mengusir Imam Ahmad. Dan di sebelah masjid ada toko kecil, yaitu toko seorang penjual roti. Karena manfaat masjid mengusir Imam Ahmad, dan dengarlah oleh seorang penjual roti tersebut. Dan dipanggillah Imam Ahmad oleh seorang penjual roti tersebut. "Wahai Syekh, nak kemana kau?" kata seorang penjual roti tersebut. Dan Imam Ahmad menjawab, "Saudara saya tidak ada di sini, kerabat saya tidak ada di sini, tapi saya ingin sekali pergi di sini." Dan seorang penjual roti tersebut menyuruh Imam Ahmad beristirahat di rumahnya. Ketika Imam Ahmad beristirahat di rumahnya, dan di suatu malam terbangunlah Imam Ahmad. Karena apa terbangunnya Imam Ahmad? Karena terdengar suara zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan melihat Imam Ahmad kepada penjual roti tersebut, dan bertanyalah Imam Ahmad kepada seorang penjual roti tersebut, "Wahai Tuhan, sudah berapa lama engkau melakukan zikir kepada Allah?" Dan seorang penjual roti tersebut menjawab, Sudah lama wahai Syekh. Sudah 30 tahun saya menjual roti, dan sudah 3 tahun pula saya berzikir kepada Allah." Dan Imam Ahmad bertanya lagi, "Apa faedahnya zikir yang telah engkau dapatkan?" Kata Imam Ahmad kepada penjual roti tersebut. Dan seorang penjual roti tersebut menjawabnya, "Semua hajat-hajat saya, semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali satu," kata penjual roti tersebut,
apa yang satu ini? Penasaranlah Imam Ahmad bertanya kepada seorang penjual roti tersebut. Dan penjual roti tersebut menjawab, ada ulama yang terkenal di Basrah, tetapi saya ingin sekali menjumpainya. Kata seorang penjual roti tersebut, ulama yang dimaksud itu yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin sekali bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kata seorang penjual roti tersebut. Dan menangislah Imam Ahmad bin Hanbal. Karena zikir seorang penjual roti Imam Ahmad bin Hanbal untuk terkenal sekali untuk pergi ke Basrah. Begitu dahsyatnya ibadah zikir dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah seorang penjual roti tersebut dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada saudaranya di Basrah, tapi beliau dengan sekali di Basrah karena zikir seorang penjual roti tersebut, karena doanya meminta dipertemukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itulah Allah kabulkan doa seorang penjual roti tersebut. Begitu dahsyatnya ibadah zikir. Jadi marilah kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan astagfirullah, mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berzikirlah banyak kepada Allah. Wala zikrullah akbar, Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa katsiran. Wahai orang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabihu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadaku siang dan malam.